Shalom, kembali lagi dalam program kita, Hanya Alkitab, di mana pembelajaran Alkitab kita kali ini, PA kita, akan membahas satu kisah yang lagi-lagi sangat unik dan menarik, yaitu tentang Bileam. Ya, saya ingin mengangkat kisah ini, dan ternyata setelah saya dalami, saya mencari sumber-sumber, ini kisah yang sangat rumit sekali, tetapi saya ingin percaya mungkin kebanyakan dari kita sudah pernah sekilas mendengar atau membaca kisah ini, karena kisah ini kalau ada yang unik dan menariknya biasanya orang akan mendengar dan membacanya. Kenapa? Karena dalam kisah Bileam keledainya bisa ngomong, ya. Makanya saya memberikan tema dan judul kita pada hari ini dalam pembelajaran ini, keledai bisa ngomong. Ini firman Tuhan atau kisah fiksi, ya, firman Tuhan atau kisah fiksi, di mana kita akan melihat historisitas dan makna teologis dari kisah Bileam, keledai, dan malaikat Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita, karena kisah ini sebenarnya cukup panjang, tapi kita hanya akan membaginya di dalam satu perikop penuh, tapi tetap membahas dari kaitan perikop-perikop lainnya. Mari kita lihat dari Bilangan pasal 22. Bilangan pasal 22 itu satu perikop ayat 1 sampai 35. Jadi memang cukup panjang, tetapi yang berkaitan dengan Bileam itu akan lanjut sampai pasal 24, ya. Lanjut sampai pasal 24 karena ada Bileam memberkati Israel dan dia memberikan nubuat-nubuat nanti di pasal 24. Tetapi kita fokus terutama di dalam kisah keledainya bisa ngomong, itu nanti mulai ayat 21 sampai 35. Nah, tentu kita akan menggalinya secara kritik historis, ya, dari historis, dan kita akan melihatnya secara narasi, yang artinya apa? Kita tetap mengkaitkannya dengan perikop lain yang mengemukakan nama Bileam, nanti akan tertulis dia bahkan dalam Perjanjian Baru, tetapi secara narasi Bilangan 22 ayat 1 sampai 35 ini yang menjadi fokus kita. Nah, itu dia secara biblisnya nanti kita akan lihat. Jadi supaya kita tidak terlalu melebar, terutama bagaimana kita melihat keledainya ini kok bisa ngomong gitu loh. Seperti biasa YouTube kita Hanya Alkitab akan melihatnya dari berbagai perspektif supaya kita mendalami kisah ini lebih dalam lagi. Baik. Nah, saya catat perspektif di sini biasanya ada tiga yang paling besar. Yang pertama, banyak para hamba Tuhan atau para ahli menganggap kisah ini hanya sebagai penglihatan, ya. Jadi Bileam dan juga keledainya itu hanya sebagai dikisahkan penglihatan. Jadi ditaruh oleh narator ini sebagai kisah penglihatan, sebagaimana keledai bisa ngomong dan berinteraksi dengan malaikat Tuhan yang nanti membawa pedang. Dan dari penglihatan itu akan memberikan makna kepada bangsa Israel pada konteks zamannya dan juga kepada pembaca kita di konteks zaman sekarang. Ini penglihatan. Lalu yang kedua tentu saja dalam dunia tafsir biasanya terbagi dua, ya, ahli itu terbagi dua secara garis besar. Yang pertama tafsir maksimalis, yang kedua minimalis. Kalau tafsir maksimalis itu para ahli mengatakan semua yang ada di Alkitab ini kisah nyata dan historis. Itu maksimalis tuh, ya. Bahtranu itu nyata, semua nyata. Kalau kita kaitkan juga dengan Kejadian 3, ular bisa ngomong, itu berkaitan juga dengan kisah Bileam ini nanti, ya. Ular bisa ngomong, itu nyata juga. Kenapa? Itu adalah cara Tuhan menginspirasikan kepada para penulis, ya, Roh Kudus bekerja di dalamnya. Tetapi tentu akan timbul polemik dan keberatan. Bagaimana keledai bisa bicara? Ini kan nggak ada sebenarnya dalam sejarahnya. Ya. Bagaimana ular bisa ngomong, bicara, menggoda Hawa? Itu kan nggak ada. Inilah kalau kelemahan maksimalis. Dan bicaranya pakai grammar bahasa Ibrani lagi. Ini kan masalah, ya. Kenapa nggak pakai bahasa yang lain dia? Minimal bahasa Aram gitu, ya. Tapi kok bisa dia mengerti dan bagaimana Allah mengubah mulut dan lidahnya untuk ngomong bahasa Ibrani? Nah, tentu maksimalis akan menjawabnya secara spiritualitas. Seperti saya katakan tadi di awal, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menggenapi rencana dan kehendaknya. Segala sarana bisa dipakainya. Nah, sedangkan ahli minimalis
yang selalu mengedepankan kritik historis atau kritik teks tentu menganggap kisah ini adalah cerita rakyat. Ya, sebagaimana juga dengan Kejadian 3, Kejadian pasal Nuh yang tentang Bahtera, Menara Babel, itu cerita rakyat yang diadaptasi. Nah, ini yang dianut para ahli yang minimalis. Selalu mengedepankan teks itu secara historis kritis. Ya, jadi ini cerita rakyat yang diadaptasi, tetapi akan memberikan pemahaman teologis bagi konteks zaman orang Israel pada zaman itu, sebagaimana teks ini ditulis, dan juga pembaca kita di zaman sekarang. Lah kalau hanya keledai bisa ngomong, apa makna teologisnya? Kan tentu nggak ada ya. Ya kita hanya merasa nanti itu sebagai sebuah mujizat yang dibuat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan itu hanya terkesan wow saja. Tapi makna teologisnya tidak berkembang. Jadi ini dianggap sebagai cerita rakyat yang diadaptasi. Nah, jangan terburu-buru mengatakan itu penyesatan, tidak menganggap ini firman Tuhan. Loh, tidak. Kelompok minimalis tetap menganggap cerita rakyat itu adalah bagian yang dibuat oleh penulis atau narator untuk menjelaskan maknanya. Maknanya itulah yang menjadi firman Tuhan. Nah, itu dia ya. Jadi mau itu dikatakan fiksi, mau itu kan cerita rakyat, jangan fokus ke situnya. Tetapi dari semua yang ditulis oleh narator atau penulis kitab bilangan, ada makna firman Tuhan yang terkandung di dalamnya. Itulah yang diyakini kelompok minimalis. Jadi tidak ditafsir secara letterlek atau harafiah, itu maksimalis. Nah, ini perspektif untuk melihat kisah tentang keledai bisa ngomong di dalam kitab bilangan ini. Nah, mana yang benar? Terserah bagaimana Anda menganutnya. Nah, inilah indahnya dunia tafsir. Tidak ada yang boleh merasa dirinya paling benar menafsirkan sebuah kisah dalam Alkitab, karena tafsiran itu dinamis, terus berkembang, begitu ya. Dan bagaimana firman Tuhan itu mempengaruhi kita, maka tafsir itu yang akan kita anut. Baik, kita mulai dari konteksnya. Dikatakan di Bilangan pasal 2 ayat 1, Bilangan pasal 22 ayat 1, perhatikan kembali Alkitab dan juga presentasi ini. Jadi ini dimulai dari orang Israel mulai berkemah di dataran Moab. Moab ini di seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Dan sebelumnya mereka itu baru saja mengalahkan suku Amon, ya, Amori. Ya, makanya di ayat 2 dikatakan Balak bin Zipor, ini raja Moab, melihat segala sesuatu yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Allah membawa umatnya Israel mengalahkan Amori, dan sekarang mereka tiba di Moab, dataran seberang sungai Yordan. Dan kita tahu Balak menjadi ketakutan. Ya, dia adalah raja yang akan membuat ini pertentangan nantinya, dan dia mulai ketakutan. Nah, kalau kita perhatikan Alkitab kita, di ayat 3 dikatakan orang Moab sangat takut karena jumlah Israel yang begitu besar. Lalu apa yang dilakukan oleh Balak? Ya, dan kita tahu mereka gentar, jumlahnya banyak, dan takutlah orang Moab kepada Israel. Dan tindakan Balak, kita perhatikan ayat 5 dan 6, dia mengirim utusan kepada Bileam bin Beor, ya, bin anak, jadi Bileam anak Beor, ke Petor, tepi sungai Efrat, teman-teman, dari Moab seberang sungai Yordan ke Petor, ini jauhnya minta ampun. Ya, secara geografis ini jauh sekali. Petor ini sekarang di daerah Irak, bayangkan. Jadi kalau ini masih daerah Israel menuju Irak, Mesopotamia ya, kuno, Mesopotamia kuno. Jadi ini sangat jauh sekali. Yang artinya nanti kita akan melihat profil Bileam ini kok bisa hebat sekali ya. Jadi dikirim utusan, Balak mengirim utusan ke Bileam. Dengan perkataan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Mengatakan begitu banyaknya umat Israel. Dan mereka berkemah di depanku, di tempat mereka, Moab, seberang sungai Yordan. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan mengalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Dari perkataan Balak ini, kita akan masuk kepada profil Bileam. Siapa Bileam ini?
Sehingga Raja Balak yang sebenarnya dia punya pasukan, tetapi tidak berani menghadapi umat Israel yang begitu banyak, dan memerlukan kekuatan spiritual dari Bileam bin Beor. Nah, baik, kita akan melihat. Bileam ini dianggap juga sebagai nabi. Ya, dia ini lebih terkenal sebagai dukun, tukang tenung, karena kita tahu dia akan mengeluarkan ucapan berkat atau kutuk. Dia ini dianggap nabi secara tradisi non-Israel. Nah, nabi itu sering sekali dikaitkan dengan kata pelihat, roeh, ya dalam bahasa Inggrisnya seer, dari kata see, melihat, pelihat. Nanti teman-teman bisa buka di 1 Samuel pasal 9 ayat 9. Sebutan nabi pada zaman dulu itu erat dengan pelihat atau seer. Jadi profil utama Bileam itu ya ini, dukun, pelihat, tukang tenung, dan seorang nabi, tapi non-Israel ya. Dia bukan nabi Israel. Nah, ini menarik nanti kaitannya dia mengenal Allah. Nanti kita akan lihat. Nah, Bileam dari namanya atau Balaam sering sekali dikatakan dalam bahasa Ibrani itu menelan atau makan, sehingga ini menimbulkan makna simbolis bahwa dia dapat menelan atau menghancurkan orang dengan perkataan kutuknya. Nah, itulah makna Bileam atau Balaam. Ya, dia bisa menelan orang, mengalahkan orang, menghancurkan orang hanya dengan mulutnya, ya, menelan memakai mulut, tapi dia menggunakan kutuk di sini. Nah, ini yang tadi saya katakan, dia terkenal dengan berkat dan kutuknya. Santero Timur Tengah, bayangkan dari Moab sampai Irak, tempatnya si Bileam, dia sangat terkenal dengan berkat dan kutuknya. Artinya ini bukan sembarangan dukun. Ini udah kelas atas. Ya, makanya nanti kita tahu Balak menyuruh utusannya membawa upah yang sangat banyak. Oh, ini mahal ini, high class ini, terkenal sekali Bileam ini. Nah, yang menarik perlu kita kritisi, benarkah Bileam ini tokoh asli? Benarkah dia ada? Ya. Benarkah dukun yang sakti yang terkenal ini benar-benar ada pada zaman itu? Atau tokoh dalam cerita? Tokoh dalam cerita itu tokoh atau nama yang dimasukkan narator untuk membangun sebuah cerita. Ya, para ahli perjanjian lama sering sekali mengatakan banyak kisah di perjanjian lama itu tokohnya tokoh dalam cerita. Jadi nggak nyata dalam kehidupan historis. Misalnya kitab Daniel. Itu diyakini Daniel itu tokoh dalam cerita. Gitu. Jadi banyak. Ayub. Nah, itu tokoh dalam cerita. Atau adaptasi. Apa maksudnya adaptasi? Ini sebenarnya kisah yang sangat terkenal di Timur Tengah atau bangsa-bangsa lain di sekitar Israel, tetapi mereka adaptasi kisahnya kepada bangsa Israel untuk menyatakan maksudnya, untuk menyatakan kekuatan Allah Yahweh, Allah mereka. Nah, itu sering sekali dilakukan oleh narator, khususnya perjanjian lama. Seperti yang kita bahas dalam YouTube kita Hanya Alkitab, misalnya Ayub itu adaptasi. Banyak sekali yang mengatakan itu kisah yang sudah terkenal sekali di Timur kuno, Timur dekat kuno pada zaman itu. Daniel itu nama yang diadaptasi dari bangsa-bangsa sekitarnya. Belum lagi kalau para ahli perjanjian lama secara historis kritis mengatakan kisah penciptaan, Kejadian 1, kisah Bahtranu, ya itu adaptasi dari kisah-kisah yang terkenal di bangsa Kanaan, Enuma Elis, Epic Gilgamesh. Jadi itu sering sekali dilakukan oleh penulis perjanjian lama. Nah, tentu kita akan memiliki perspektif masing-masing dan nanti akan kita bahas satu-satu. Sekali lagi saya katakan, bagaimanapun pandangan kita, itulah yang akan memberikan makna teologis atau perkembangan iman kita dalam memandang sebuah kisah dalam Alkitab. Tidak perlu memperdebatkannya mana paling benar. Tidak perlu menuduh dan menyesat-nyesatkan pandangan yang lain. Nah, itu menariknya kita belajar ini secara mendalam. Baik. Nah, yang pertama, ternyata kalau kita mau menyetujui ini kisah historis, terserah, tidak ada masalah. Karena ada satu hal yang mendukung. Pada tahun 1967, arkeolog menemukan sebuah inskripsi di Deir Ala, Yordania. Jadi kurang lebih seperti ini inskripsinya. Ya, inskripsi itu seperti tulisan-tulisan yang ditemukan pada zaman kuno. Yang dalam inskripsi itu, para ahli melihat nama Bileam bin Beor. Betul-betul yang seperti dicatat di Alkitab Kitab Bilangan. Bileam anak Beor. Beberapa kali terlihat, serta mencatat suatu nubuat yang ditulis dalam dialek bahasa Aram. Tentu nubuatnya tidak yang seperti di Alkitab. Para ahli tidak bisa memastikan itu. Teman-teman bisa melihat ini dalam Bilangan, dalam survei perjanjian lama pengantar Pentateuch dari sarjana perjanjian lama yang sangat dihormati, Andrew Hill dan John Walton.
Tetapi timbul masalah. Tidak semua sarjana perjanjian lama atau ahli menyetujui ini, karena tulisan yang dilihat itu dalam kondisi penemuan yang rusak. Jadi mengalami kesulitan untuk merekonstruksi dan membacanya, dan banyak pertanyaan dari bentuk tulisan, bahasa, dan sastra, serta isi keagamaannya. Ya, jadi banyak perjanjian lama yang tidak menyetujui penemuan inskripsi ini. Ya, sehingga bisa jadi kisah ini diadaptasi. Artinya apa? Mungkin memang ada nama Bileam yang terkenal pada zaman dulu dan itu berada di timur dekat kuno atau Mesopotamia kuno. Nah, tapi kisah itu diadaptasi oleh orang Israel yang menyatakan dia sebagai nabi atau pelihat yang bisa menubuatkan sesuatu. Nah, itu dia ya. Maka kisah ini bisa juga dikatakan cerita rakyat yang dibangun boleh, adaptasi dari bangsa lain juga boleh. Tetapi kalau rekan-rekan meyakini ini asli dengan temuan arkeolog ini, didukung oleh arkeolog ini, no problem sama sekali ya. Tentu kita harus bisa menjawab keberatan-keberatan yang disampaikan orang ketika mempertanyakan pandangan kita terhadap kisah ini. Nah, berikutnya profil dari si Bileam, dia mengenal Allah Israel. Ini menjadi menarik sekali. Dia nabi non-Israel, dia bukan dari bangsa Israel, bukan keturunan anak Yakub, tidak ada kisahnya di awal, tetapi dia mengenal Israel. Sehingga kita bertanya, Bileam ini lawan atau kawan? Nah, kita akan mengkaitkannya dengan teks-teks di bagian Alkitab lainnya. Dari mana kita tahu dia mengenal Allah Israel? Tentu kita mengikuti ceritanya. Ya, perhatikan ayat 12 dan 13. Lalu berfirmanlah Allah, di sini memakai Elohim, kepada Bileam. Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan. Di sini memakai Yahweh, YHWH. Tetapi orang Israel tidak pernah menyebut Yahweh, sehingga nanti diganti menjadi Adonai. Ya, tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Jadi ceritanya setelah diutus tadi oleh Raja Balak, supaya ikut ke Moab untuk mengutuk Israel yang besar itu, Bileam meminta izin. Dia harus bertanya kepada Allah. Dan Allah di sini adalah Allahnya orang Israel. Tetapi menarik, berulang kali penggunaannya berbeda-beda. Memakai Tuhan atau Yahweh, tapi orang Israel menyebutnya Adonai, lalu memakai Allah atau Elohim. Ini ada kaitannya dengan susunan dokumen yang nanti kita akan lihat di dalam kitab Bilangan ini. Jadi yang pertama, Bileam itu mengenal Allah Israel. Ini menarik sekali. Ya. Dan tentu ini tidak mengherankan dalam kisah perjanjian lama. Karena kehebatan Allah Yahweh atau Allah Israel begitu terkenal. Kita tentu tahu kisah Rahab ya. Dia yang menyembunyikan mata-mata, sebelumnya berkata, kehebatan Allah Yahweh yang membelah Laut Tebrawi itu sangat terkenal sampai terdengar ke Yeriko. Jadi mungkin Bileam pun sudah mendengar tentang kisah Israel ini sebelum Balak datang untuk membujuk dia datang ke Moab untuk mengutuk bangsa Israel. Bisa jadi. Nah, permainan kata berganti-ganti ini akan erat hubungannya dengan dokumen di dalam penyusunan kitab Bilangan. Lalu kita tahu Bileam memberkati Israel, itu nanti kita akan lihat di pasal 23 sampai pasal 24, yang artinya Bileam sama sekali tidak ada mengutuk Israel. Tapi dia terus memberkatinya. Nah, timbul masalah karena ternyata profil Bileam lanjut sebagai orang yang menyesatkan dan mengutuk orang Israel. Loh, kenapa bisa? Nah, ini profil yang 180 derajat berbeda. Perhatikan Bilangan 31 ayat 16 kelanjutannya, cukup jauh ya, sekitar 8 pasal, 8-9 pasal. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Ini berkaitan dengan pasal 25 dengan judul Israel menyembah Baal Peor. Perhatikan Bilangan pasal 25 setelah Bileam menubuatkan dan memberkati bangsa Israel pasal 23 dan 24. Ini dia nih kuncinya kenapa dikatakan Bileam ini jahat dan menyesatkan. Awalnya baik kelihatannya, mengenal Allah Israel, tapi ternyata dalam kelanjutan kisah dan narasi kitab Bilangan, dia ini menyesatkan bangsa Israel. Nah, ini dia penjelasannya. Walaupun Bileam tidak jadi mengutuk Israel dan malah menubuatkan berkat,
Itu Bilangan pasal 23 dan 24. Tetapi Bileam memakai siasat licik dengan mengirim perempuan asing agar bangsa Israel berdosa dan lemah. Tafsirannya didukung oleh sejarawan Flavius Josephus dalam tulisannya di Antiquities of the Jews. Jadi Bileam ini tahu dia tidak bisa mengutuk bangsa Israel. Dia tidak diizinkan oleh Allah Yahweh yang dia kenal. Sehingga dia memakai pola duniawi. Kirim perempuan. Dan itulah yang terjadi pasal 25. Israel mengikuti perempuan-perempuan Moab. Mereka kawin campur dan menyembah berhala. Itulah yang didukung di teks Bilangan pasal 31. Dan menariknya, kita lanjut. Wahyu pun sudah mengetahui kisah ini. Penulis kitab Wahyu yang mungkin kita yakini adalah Rasul Yohanes, ya. Dia memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengalami penderitaan dalam konteks Wahyu. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi gini nih, kalau bisa kita konstruksi ulang. Bileam mentaati apa yang diperintahkan Allah Yahweh. Bileam memberkati Israel, tidak mungkin mengutuknya. Bileam menubuatkan berkat-berkat untuk bangsa Israel, tapi dia tetap main belakang, tanda kutip, itu bahasa kita ya, main belakang dengan Balak. Dia seperti akan mengatakan begini, Balak, kalau soal memberkati mengutuk, jangan harap kita menang. Allah Yahweh tidak terkalahkan. Udah, pakai pola yang biasa aja. Apa itu? Kirim perempuan-perempuanmu. Maka mereka akan tergiur, kawin campur, dan mengikuti berhala. Sehingga kau tetap aman, mereka menjadi lemah, bahkan mereka yang akan ditulai oleh Allah mereka. Jadi licik ya, Bileam ini licik sekali. Dan terbukti caranya berhasil. Nah, itulah yang dipegang dalam semua keyakinan orang Yahudi tentang Bileam yang awalnya kelihatan baik tapi ternyata licik, ya. Ulangan 23 kita tahu karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air waktu berjalan keluar dari Mesir, mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya Tuhan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, tradisi Pentatuk Perjanjian Lama berbeda. Dikatakan Bileam mau mengutuk, tapi Tuhan Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Kalau kita ikuti narasi, nggak ada sebenarnya. Bileam nggak ada mau mengutuk, karena dia mendengarkan apa yang dikatakan Allah Israel. Ya, nggak ada sebenarnya. Bahkan Nehemia juga mengutip tradisi ini, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ya, perhatikan Ulangan dan Nehemia sama. Sedangkan tadi Bilangan dan Wahyu ya berbeda. Langsung tahu bahwa sebenarnya Bileam itu jahat karena membawa perempuan-perempuan Moab untuk berzina, kawin campur, dan menyesatkan mereka kepada berhala. Nah, ini adalah narasi yang berbeda-beda yang disusun untuk menyatakan bagaimana sebenarnya kisah Bileam ini terhadap bangsa Israel. Dan kita tahu ini sebenarnya menjadi penafsiran. Karena nggak ada sebenarnya Bileam mau mengutuk Israel. Yang ada berkat. Tapi diubah. Jadi kayak ditafsir oleh penulis Ulangan dan juga Nehemia. Ya. Nah, Perjanjian Baru lagi-lagi mencatat di 2 Petrus dan Yudas. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan jahat. Yudas pasal 1 ayat 11 juga. Celakalah mereka karena mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Nah, perhatikan perbedaan-perbedaan narasi yang dibangun tentang Bileam. Coba saya tarik ke atas lagi ya, rekan-rekan, supaya kita pelan-pelan. Kalau Bilangan 22, 23, dan 24, Bileam baik, memberkati. Masuk ke Bilangan 31, didukung oleh Wahyu. Perhatikan, konteksnya atau fokusnya nasihat atau ajaran, ya, yaitu apa? Menyesatkan dengan mengatakan kepada Balak memberikan perempuan-perempuan Moabnya
supaya mempengaruhi orang Israel. Ya, perhatikan, Bilangan 31 dan Wahyu itu fokusnya ajaran. Ulangan 23 dan Nehemia tadi fokusnya mengubah kutub jadi berkat. Jadi ini ada narasi yang berbeda-beda, tapi ada meaning tertentu. Ya, Ulangan ini 23 dan Nehemia mengubah kutub menjadi berkat sama. Sedangkan yang tadi kita lanjut, Petrus dan Yudas, Perjanjian Baru, fokusnya apa? Upah. Suka menerima upah. Menceburkan diri. Oleh sebab upah, menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Berarti Bileam betul terima upah yang banyak nggak dari Balak? Terima. Setelah siasatnya memberikan perempuan Moab berhasil. Bukan karena kutubnya. Walaupun nanti Balak kan sempat marah. Kau kalau tidak bisa ngutuk, kan sampai 3 kali loh itu nanti. Setidaknya jangan memberkati mereka. Marah dia kan. Tetapi di Petrus dan Yudas kita tahu, ternyata dia berhasil menerima upah yang banyak itu. Berkat kelicikannya, karena lewat siasat memberikan perempuan Moab kepada bangsa Israel. Dan kita tahu, Alkitab menjelaskan Bileam akhirnya dibunuh oleh orang Israel. Itu ada di Yosua pasal 13 dan Bilangan 31. Juga Bileam bin Beor juru tenung itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi betul-betul dia ini jahat, dan Allah pun menyuruh orang Israel untuk membunuh dia. Nah, kenapa ini begini? Kisahnya ini memiliki fokus yang berbeda-beda. Ya, apa yang mau dikatakan sebenarnya tentang profesi Bileam ini? Para ahli meyakini kisah Bileam ini atau di kitab Bilangan ini disusun dengan berbagai sumber dan tradisi. Ya, kalau kita mengikuti cara penyusunan historik dokumen yang diyakini sebagian ahli, tidak semua menyetujuinya, yaitu JEDP, ya, yang perkenalkan dan difamiliarkan oleh Julius Wellhausen. Sebenarnya bukan dia yang menemukan teori ini, tetapi dia yang seperti mempopulerkannya, Julius Wellhausen. JEDP, yaitu dokumen dari J atau Yahwis, memakai J karena terjemahan lama, E. Elohis, D. Deuteronomis, dan P. Pris. Ini sumber-sumber yang dikatakan para ahli menyusun Pentatuk, Kejadian sampai Ulangan. Nah, itulah yang membuat kisah-kisah ini tumpang tindih. Terutama nanti teksnya akan ada yang seperti berlawanan, nggak nyambung. Ya. Jadi diyakini kisah Bileam tersusun dari 3 sumber. Yahwis, ini paling tua, ya, abad 9 sebelum Masehi, disusun oleh bangsa Yehuda, ya, suku Yehuda, Israel setelah selatan, setelah terpecah kerajaan. Tapi juga ada Elohis. Nah, kenapa kita tahu ada sumber J dan Elohis? Elohis ini lebih muda sedikit, abad 8 sebelum Masehi. Dan Pris ini terakhir, sekitar abad 6 atau 5 sebelum Masehi. Elohis ini disusun oleh utara, ya, kalau tidak salah, bangsa utara, sini selatan. Dan Pris ini menekankan acara-acara keimaman. Kenapa kita perlu meyakini sumber ini tumpang tindih antara J dan E? Tentu dari yang munculnya nama Yahweh dan Elohim. Setiap teks yang memakai nama Elohim berarti disusun oleh dokumen Elohis, E. Setiap teks yang memakai Tuhan huruf gede semua atau Yahweh, maka memakai sumber J. Jadi tumpang tindih, dan semua memberikan masukan dokumennya digabung untuk memberikan maksud tertentu. Nah, itu biasanya digunakan oleh Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Sehingga para penulis PB yang seperti tadi ada Petrus, Yudas, ya, Wahyu, Rasul Yohanes, mengambil kisah Bileam sesuai tradisi dan tafsiran yang mereka anut. Nah, begitu dia. Makanya tadi beda-beda fokusnya. Kalau Wahyu fokusnya ajaran si Bileam, yang dengan liciknya menyesatkan bangsa Israel dengan membawa perempuan Moab. Kalau Petrus dan Yudas fokusnya upah, suka menerima upah. Dan itu mereka katakan kepada umat pada zaman itu, baik itu Petrus ataupun Yudas dan juga Wahyu, untuk memberikan makna pada konteksnya. Ya, jadi mengambil dan menafsir kisah Bileam untuk memberikan makna sesuai dengan konteks jemaat pada zaman mereka, zaman Petrus, zaman Rasul Yohanes, zaman
Yudas. Ya, jadi sesuai dengan sumber-sumber yang mereka yakini. Jadi para sejarawan atau bapak gereja setelah zaman Rasul, sesuai tulisan yang di Alkitab tadi, Bileam tetap diyakini sebagai nabi palsu. Yang awalnya kelihatan baik, tapi sebenarnya jahat. Ya, awalnya memberkati, menubuatkan Israel yang baik-baik, tapi ujung-ujungnya jahat dan menyesatkan. Satu tokoh yang mungkin nyambung, boleh kita masukkan, Yudas ya di Perjanjian Baru. Mungkin agak mirip sedikit ya, walaupun tidak sama persis. Yudas, murid Yesus. 12 rasul, terpilih. Memberitakan Injil, baik dong. Ya Yudas itu ikut memberitakan Injil dan membaptis orang, kan? Ditulis dalam teks Injil juga. Ya, dia ikut semua ajaran Yesus, tapi ternyata memiliki niat jahat pada akhirnya. Ya, korupsi dan juga menjual Yesus. Seperti itu mungkin, kira-kira. Baik, kita lanjut kritik terhadap teks ini untuk membangun pandangan kita terhadap kisah historis dari Bileam ini. Baik, kita mulai kenapa Bileam akhirnya pergi. Nah ini menarik nih. Kenapa Bileam akhirnya pergi? Awalnya Allah tidak mengizinkan, betul ya? Lalu diutus lagi yang terhormat, utusan terhormat dari Balak supaya membujuk dia dengan upah yang sangat besar. Seperti itu, ya kan? Lalu akhirnya dia bertanya lagi. Coba perhatikan ayat 15. Tetapi Balak mengutus lagi lebih banyak pemuka yang lebih terhormat dari pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zippor, janganlah biarkan apapun mengalami untuk datang kepadaku, sebab aku akan menghargaimu setinggi-tingginya, dan apapun yang kau minta dariku akan kukabulkan. Datanglah dan kutukilah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam bilang gini, ayat 18, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melakukan apapun, kecil atau besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku, ya, memakai Yahweh dan juga Elohim, Tuhan Allahku. Lalu dia bertanya lagi kan kepada Tuhan. Tunggu, oke lah, tunggu di sini. Lalu ayat 20 perhatikan. Ini kuncinya nih. Pada waktu malam datanglah Allah, Elohim, kepada Bileam dan berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Dikasih pergi oleh Allah. Jadi perhatikan di sini saya catat. Bukan karena utusan terhormat atau upah yang banyak dia tergiur, ayat 13 dan 18 tadi, tetapi karena Allah yang menyuruh pergi, ayat 20. Oke, perhatikan dulu ya cerita ini ya. Akhirnya boleh pergi ya, karena Allah yang menyuruh pergi ya. Ini dia 20. Tetapi perhatikan, ini akan menjadi poin penting, makanya saya bold merah sendiri. Apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ini menjadi syarat Bileam boleh pergi. Oke, boleh. Kau ikuti saja utusan itu. Tetapi hanya apa yang akan kufirman kepadamu harus kau lakukan. Ini menjadi syarat utama. Perhatikan, ini akan nyambung nanti. Karena apa? Di ayat 21, ceritanya langsung berubah. Allah marah pada Bileam yang akan pergi. Ini Allah macam apa coba lah. Perhatikan ayat 21 dan 22. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Ya, malamnya dia udah ketemu Allah dan diizinkan pergi kan? Dipelanainya keledainya yang betina. Betina, perempuan berarti keledainya. Dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Langsung berubah ceritanya 180 derajat. Bangkitlah murka Allah, Elohim, ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan. Ya. Malak Yahweh, malaikat Tuhan. Di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Lah, ayat 20 Allah mengizinkan. Loh kok Allah 21, 22 dia emosi. Ini Allah macam apa sih? Ini kita kalau pelan-pelan membacanya kita kan bingung. Tetapi kalau mau cepat-cepat aja langsung ambil maknanya, aduh nggak menarik jadinya. Nah, ini pentingnya kita menggalinya dari berbagai perspektif dan lebih dalam ya teman-teman ya. Ya kenapa dia langsung marah begitu loh? Nah, ada beberapa tafsiran yang akan kita lihat. Yang pertama, izin Tuhan itu, ayat 20 itu, hanya ingin melihat kesetiaan dan kepatuhan Bileam. Yang sebelumnya dia nggak pergi karena Allah nggak mengizinkan. Loh, maksudnya apa? Kok ketika ayat 20 Tuhan izinkan, kok Bileam nggak komplain? Nah, ini kayak Tuhan mau menguji nih. Gitu ya. Oke, gue izinkan kau. Seharusnya Bileam komplain dong. Loh,
Kenapa jadi kau izinkan Tuhan? Apakah aku akan boleh mengutuk bangsamu? Seharusnya gitu dong. Tetapi Bileam nggak ada berkata-kata. Dia langsung pergi aja paginya. Ayat 21. Itu yang pertama. Hanya ingin menguji dan melihat kesetiaan kepatuhan Bileam, serta kritis mengkomplain Allah kenapa dia diizinkan pergi. Yang kedua, berkaitan dengan itu. Bileam mungkin berpikir, Tuhan mengizinkan pergi dan mengutuk Israel. Itulah yang membuat ayat 22 Tuhan murka. Oh, ternyata aku diizinkan nih mengutuk Israel. Ya udah deh, aku pergi aja. Jadi terjadinya miskomunikasi. Miskom ya. Teman-teman harus bayangkan Tuhan di sini, sebagaimana biasa dilakukan oleh penulis Perjanjian Lama, dia bersifat antropomistik. Ya. Apa itu? Dengan memakai gaya manusia. Dia kayak seperti pelin-pelan gitu ya, boleh izin, habis itu nggak boleh izin gitu. Jadi itu disebut antropomormistik. Ya, jadi bagaimana Tuhan itu memakai gaya manusia untuk masuk ke dalam cerita dan kehidupan manusia. Nah, yang ketiga, perikop bilangan ini dari tradisi berbeda. Ini dipegang oleh sebagian ahli Perjanjian Lama. Artinya apa? Disisipkan. Jadi perikop 21 ayat 35, ayat 21 sampai 35 dengan judul Keledai Bileam dan Malaikat Tuhan itu disisipkan dari tradisi yang berbeda. Tradisi apa? Kemungkinan besar priest. Sedangkan ayat 1 sampai 20 itu dibangun dari tradisi Yahwis dan Elohis. Masuk dia 21 sampai 35 disisipkan. Kenapa? Ceritanya nggak nyambung. Orang sampai 20 diizinkan kok tiba-tiba 21-22 malah marah dan nggak diizinkan. Jadi nggak nyambung. Nah itu dia. Boleh. Dan yang keempat, ini banyak juga dipegang para ahli. Dan mungkin banyak teman-teman yang akan setuju ini. Allah tahu niat Bileam tertuju kepada upah. Bukan menuruti apa yang akan difirmankannya. Sehingga Allah ragu dengan Bileam. Ingat tadi syaratnya? Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Itulah syarat kau boleh kukasih pergi. Tetapi sewaktu pagi-pagi dia membawa keledainya dan dua bujangnya, seakan-akan Allah tahu, ini orang otaknya duit. Ternyata memang otaknya duit. Bukan akan menuruti apa yang akan kufirmankan. Berarti apa? Ini orang mungkin akan betul-betul mengutuk Israel. Sehingga Allah ragu dengan Bileam. Dia mencegah dan marah. Ini yang perlu kita kritik awalnya dari kisah keledai, Bileam, dan malaikat Tuhan. Malak Yahweh. Oke, baik. Berikutnya yang perlu kita kritik. Kejanggalan lain, kita tahu kisahnya dia pergi tapi dihalangi malaikat, Malak Yahweh tadi. Bileam, sang pelihat, kita tahu tadi profil dia sebagai nabi atau pelihat, sir, malah tidak bisa malaikat Tuhan. Tidak bisa melihat malaikat Tuhan. Tetapi sang keledai bisa. Jadi teman-teman kalau mengikuti narasi ceritanya, mulai dari ayat 23 ya. Ini terus sampai ayat 20 bawah itu keledai yang bisa melihat malaikat Tuhan sehingga dia terus menyingkir. Ya, supaya tidak terkena hunusan pedang malaikat Tuhan. Tetapi sang pelihat, sang nabi, sang dukun nggak bisa melihat. Makanya muncul permainan kata di sini. The seer cannot see. Ini seakan sengaja dibangun narator dalam kitab bilangan. Oh, katanya kau jago, katakanlah sang melihat, tapi kau nggak bisa lihat, malah keledaimu, keledai betina yang bisa melihat. Ya, perhatikan ayat 23, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Perhatikan, keledai itu menyelamatkan Bileam berkali-kali, dari ayat 23 sampai 27, sampai masuk ke ladang lah, sampai lecet lah kaki Bileam kena tembok begitu ya, tapi diselamatkan. 3 kali diselamatkan, 3 kali juga Bileam memukul keledainya. Itulah yang nanti awalnya keledainya ngomong gitu loh. 3 kali diselamatkan, malah 3 kali juga dipukul keledainya oleh Bileam. Ya, jadi ini kejanggalan ya. Dia pelihat hebat, terkenal seantero Timur Tengah, tetapi nggak bisa melihat malaikat Tuhan. Malah keledainya yang bisa melihat. Nah, kita lanjut cerita narasinya. Ini kejanggalan lainnya teman-teman nih. Kenapa para sebagian ahli mengatakan ya kisah ini memang cerita rakyat gitu loh. Dibangun saja, dibuat-buat gitu loh. Kenapa?
Keledainya ngomong, Bileamnya nggak terkejut. Coba, ya, teman-teman, kalau ada hewan bisa ngomong gitu ya, kita mungkin pernah nonton film Eddie Murphy ya, Dr. Dolittle ya, Dolittle atau Dolittle, saya lupa bagaimana ngejanya itu. Dia bisa ngomong kan dengan hewan kan, gitu. Ya itu kan namanya film. Tapi kalau ada zaman sekarang, teman-teman terkejut nggak? Ini terkejut lah. Tapi nggak ada teks yang mengatakan, wow, kok keledai kok bisa ngomong? Ingat, ini keledainya yang selalu dipakai dia loh, bukan baru. Gitu. Dia kenal betul keledai ini, dan dia merawat keledai ini dari kecil sampai besar mungkin ya. Dan dia nggak terkejut sama sekali. Dan para ahli mengatakan, ya itu dia. Namanya juga cerita, namanya juga mitos, namanya juga cerita rakyat yang diadaptasi, yang dibuat untuk membangun sebuah makna. Nggak terkejut dia sama sekali. Jangan gabungkan dengan, boleh sih digabungkan dengan kisah ular ngomong sama Hawa ya. Dan ini yang disebut apa? Fable. Ya, fable itu kan cerita rakyat di mana hewan bisa ngomong gitu ya. Walaupun nggak semua cerita ini kandungannya fable, tetapi ular bisa ngomong ke Hawa di Kejadian 3 dan juga di bilangan ini diyakini ada sastra fable dimasukkan. Makanya ya Biliam santai, nggak ada terkejut sama sekali. Namanya juga dibuat-buat cerita ini. Ya, dimasukkan seperti itu. Jadi keledai yang ngomong, Biliam tidak terkejut. Tapi yang menarik kita perhatikan ayat 28 dan 29, ketika Tuhan membuka mulut keledai itu. Jadi Tuhan memang yang membuka mulut keledai itu. Sehingga ia berkata kepada Biliam, apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Biliam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Perhatikan, lagi-lagi narator memunculkan gaya bahasa menarik dalam tulisannya. Ya, ini nanti seandainya ada pedang tentu kubunuh sekarang. Tahu nggak ini apa? Ini kan sindiran. Nah, makanya saya catat di bawah ini poin yang bisa kita ambil. Narator itu memberikan makna sindiran dalam dialog keledai Biliam dan Tuhan. Satu ini, saya nggak tulis di bawah ya. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Kan ini permainan gaya bahasa. Sebenarnya yang ada pedang adalah malaikat Tuhan yang sudah siap-siap membunuh Bileam yang akan pergi, kan gitu. Tetapi dimainkan dalam bahasa ini, Bileam yang tidak bisa melihat malaikat itu merasa sok hebat, sok jago, berkata, seandainya ada pedang di tanganku, tentu engkau kubunuh sekarang. Loh, sebenarnya kau yang mau dibunuh. Itu kalau keledai bisa ngomong, akan ngomong gitu. Kau yang mau dibunuh, karena pedang malaikat itu sudah aku lihat. Nah, kita lihat sindiran lain yang diberikan narator ya. Tuhan membukakan mata keledai, bukan mata si pelihat. Nah, itu menarik nih. Ini mata pelihat ini, sang nabi kan bisa melihat ya. Dia bisa cakap-cakap dengan Allah juga di awal-awal kok sebelum berangkat. Tetapi di sini Tuhan malah membukakan mata keledai. Supaya bisa melihat malaikat Tuhan yang ada di depannya. Bukan mata si Bileam. Kedua, Tuhan membukakan mulut keledai. Bukan mulut si nabi. Ini pekerjaan dia loh. Menggunakan mata dan mulut. Memberkati dan mengutuk. Ya. The seer cannot see. Sekarang, nabi yang biasa bernubuat dengan mulut, nggak bisa dia ngomong apa-apa. Tapi Tuhan malah membukakan mulut keledai untuk ngomong. Nah, mungkin inilah maksud teologis yang ada di sini. Ya, bukan soal kita capek-capek nyari kenapa keledai bisa ngomong, tetapi narator ingin memberikan ini, makna sindiran. Keledai itu bisa ngomong ya sebenarnya maknanya sindiran untuk si Bileam. Bahwa mulutmu selama ini sebagai nabi nggak kalah jauh dengan mulut keledai yang bisa dipakai Tuhan. Artinya, nubuatanmu selama ini, aduh nggak ada apa-apanya dengan nubuatan yang akan Tuhan berikan kepada nabi aslinya. Tuhannya Allah Israel. Bahkan keledai pun jadi seperti nabi dipakai oleh Allah Israel. Jadi permainan kata ini tadi ya, yang pertama pedang tanganku, padahal pedangnya ada di Malak Yahweh yang akan bunuh dia, tetapi sok dia merasa kalau ada pedang aku bunuh keledaiku ini sekarang, lalu membukakan mata, membukakan mulut, dan terakhir Tuhan seakan memberitahu Bileam dan pembaca bahwa kemampuan selama ini nggak ada apa-apanya. Kau itu nggak hebat. Kau itu terkenal hanya di antara bangsa asing, bangsa kafir. Tetapi bagi Allah Israel, kau nggak ada apa-apanya. Mungkin kau bisa berkomunikasi sama dewa-dewa asing selama ini. Tapi sama Allah Israel, mulutmu sebagai nabi itu nggak lebih hebat dari mulut keledai yang bisa kupakai. Nah, itu narator ingin memberikan maknanya, rekan-rekan ya. Baik, kita tiba kepada refleksi teologis. Tidak usah pusing. Jadi sebenarnya gimana ya Pak Pendeta, ini nyata atau enggak? Saya sudah memberi berapa opsi kan.
Terserah teman-teman mau pakai opsi yang mana. Terserah teman-teman mau nafsirnya dari sisi mana. Kalau mau nyata ya yakini nyata. Ya. Kalau menganggap cerita ini nggak ada pun, tapi semua punya refleksi teologis kok. Nah ini firman Tuhannya. Di refleksi teologis ini yang membangun iman kita, ini yang menjadi firman Tuhannya dalam pembacaan keledai ini. Jadi jangan fokus kepada kok keledai bisa ngomong, kok ceritanya berubah dari Allah mengizinkan habis itu Allah marah. Walaupun tadi kita sudah ceritakan penyebab-penyebabnya ya, dan itu bisa kita terima. Tapi inilah yang menjadi intinya untuk iman kita dalam membangun atau membaca kisah keledai, Bileam, dan malaikat Tuhan. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Jelas ya. Providentia Dei. Kisah ini sangat kental dengan kedaulatan Tuhan. Bagaimana Allah mengatur semuanya. Ya. Bagaimana Allah mengatur Balak harus mengutus orang memanggil Bileam, bagaimana Bileam diatur supaya tidak mengutuk Israel, bagaimana Allah akhirnya mengizinkan Bileam pergi, tetapi di situ dia memberikan pelajaran dengan bisa membuka mulut keledai dan ngomong. Dan nanti teman-teman tahu, sampai ayat terakhir, Bileam bertobat. Dia sedih, dia tahu dia salah, dia berdosa. Dan jangan-jangan memang Bileam pergi memang untuk upah dan mengutuk Israel. Tetapi nanti Allah tetap pergi. Tetapi apa? Dengan syarat yang pertama tadi. Kau lakukan apa yang kufirmankan kepadamu. Kedaulatan Allah mengatur semuanya. Sangat luar biasa. Artinya dalam hidup kita pun, kedaulatan Allah itu mengatur jalan hidup kita. Terkadang kita ini mau melakukan yang sesuai kehendak kita gitu loh. Nggak pernah tanya Tuhan, nggak pernah berdoa. Pengennya buru-buru karena kita lihat di depan itu enak gitu loh. Kita lihat di depan itu ada uang yang banyak. Kita lihat ada kenikmatan. Tetapi Allah berdaulat mengatur hidup kita. Dia yang bisa mengizinkan dan dia yang bisa mencegah. Yang kedua, Allah menggunakan berbagai sarana menyatakan kehendak dan rencananya. Inilah yang bisa kita masukkan keledai ngomong. Ya, kedaulatan dan kehendak rencana Allah. Sama seperti Allah menemui Musa dalam semak ya yang terbakar, yang dilahap api. Sama seperti Allah menemui Ayub yang dikatakan dalam kitab Ayub dalam badai. Dia bisa menggunakan berbagai sarana untuk menyatakan kehendak dan rencananya. Jadi dalam hidup kita Allah itu bisa menggunakan berbagai cara. Ya, tidak perlu khawatir. Jangan pernah terpaku pada satu cara. Ya, Allah memiliki 1000 plan untuk hidup kita. Yang ketiga, ini yang paling penting. Coram Deo. Apa itu Coram Deo? Di hadapan Allah. Artinya apa? Bagaimana kita harus selalu menyadari ada Allah di dalam setiap hidup kita. Coram Deo. Kita itu berkelakuan bukan karena sewaktu kita merasa Allah ada di gereja atau Allah ada dalam persekutuan waktu kita doa di kamar, bukan. Tetapi dalam setiap langkah hidup kita, aktivitas sehari-hari, percayalah yang kau lakukan, Allah melihat, Allah ada di situ, di hadapan Allah. Ini yang tidak dimiliki Bileam. Dia sang pelihat yang selama ini bisa berkomunikasi dengan dewa, roh, ataupun Allah. Tapi dia nggak menyadari ada Allah di situ. Malah keledainya yang menyadari. Makanya saya catat, kita terkadang lamban dan bodoh mengetahui keberadaan Allah untuk mentaati kehendaknya. Benar nggak? Kita merasa kita bisa. Kita merasa Tuhan jauh pula. Tuhan tidak menyertai kita. Immanuel, mana itu Immanuel? Hidup kita hancur, hidup kita begini-begini saja. Kita terkadang merasa rohani hanya sewaktu hari Minggu. Padahal seharusnya Allah ada di dalam setiap langkah kita. Makanya apapun yang kita lakukan, milikilah keyakinan Allah melihat kita. Coram Deo, di hadapan Allah. Itu yang perlu kita refleksikan, teman-teman. Dan yang keempat, kesetiaan dan kebaikan Allah pada umatnya Israel. Teman-teman perhatikan ya, ini kisahnya terus soal Balak, Bileam, keledai, malaikat Tuhan. Ini kita terus, dan terutama paling banyak itu tentang Balak, Bileam, Allah. Ya, Tuhan Yahweh. Tidak ada soal teks bangsa Israelnya. Artinya apa? Bangsa Israelnya tidak tahu bakal ada hal buruk yang akan datang. Ya. Kutukan dari si Bileam yang dipaksa oleh Raja Balak. Tetapi Allah
dengan kebaikan dan kesetiaan kepada umat pilihannya, sudah menjaganya dari jauh. Ya, makanya nggak ada disertakan tentang Israel sini. Kesetiaan dan kebaikan Allah melindungi umat pilihannya, Israel. Begitu juga lah kita. Mungkin banyak yang akan jahat sama kita, teman-teman. Benar nggak? Mungkin banyak nih yang mau mengutuki kita. Bahkan kalau kita percaya okultisme, mungkin banyak yang mau mensantet kita. Tetapi bagi orang pilihan, umat percaya, yang sudah ditebus dalam darah Yesus Kristus, dia akan melindungi kita. Sebelum orang berbuat jahat, Allah yang setia kepada umatnya akan terus melindungi kita. Yakinilah itu. Itulah maknanya di sini. Allah yang terus bekerja. Nggak perlu orang Israel, nggak perlu diutusnya Yosua, nggak perlu. Allah yang terus bekerja di sini. Yang kelima, setelah disingkapkan, Bileam sadar dan ingin pulang. Betul ya? Itu bisa kita lihat di ayat 34 di bagian-bagian akhir. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan menghadapi aku. Jadi akhirnya disingkapkan. Mata sang penglihat malah disingkapkan lagi gitu loh. Tapi dia mau pulang. Oh tidak. Tetap disuruh pergi. Tapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam ayat 35. Pergilah bersama orang-orang itu. Tapi apa yang akan kufirman kepadamu harus kau katakan. Lagi-lagi muncul kalimat itu. Artinya memang itulah intinya. Nih, saya bold merah lagi kan. Berarti betul lah kita bisa menafsir. Walaupun saya mau katakan tidak perlu meyakini 100% tafsir yang benar. Kenapa Allah tidak mengizinkan Bileam pergi? Langsung berubah drastis ayat 20 langsung ke ayat 21 22 Allah murka. Karena memang niat si Bileam untuk pergi itu bukan untuk melakukan apa yang akan difirmankan oleh Allah, melainkan untuk upah yang sangat besar. Makanya dia pengakuan dosa tadi di ayat 24 ketika disingkapkan matanya. Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan menghadapi aku. Dia menyesal, dia mau pulang. Dia merasa bersalah. Oh tidak, tetap pergi. Tetapi sekali lagi gue pesan nih, ini yang kedua kali berarti diulang kalimatnya. Hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu. Harus kau katakan. Dan apa itu? Berkat kepada Israel. Nubuatan dan perkataan berkat dari Bileam. Panjang. Sampai ada 7. Bayangkan. Teman-teman bisa bacanya, tapi saya perinci sini. Yang pertama, menubuatkan kejayaan. Jumlah umat yang tak terhingga. Yang kedua, mensyukuri kebajikan moral, kerajaan, dan keberhasilan militer. Yang ketiga, mensyukuri kejayaan dan keberhasilan kerajaan Israel. Yang keempat, menubuatkan kedatangan seorang raja, menguasai Edom dan Moab, yang artinya Moab bakal mereka kalahkan. Yang kelima, kehancuran Amalek. Yang keenam, kehancuran orang Keni dan Asyur. Yang ketujuh, kapal-kapal Kitim yang datang dari barat untuk menyerang Asyur dan Eber. Malah Bileam menubuatkan semua ini dan memberkati Israel. Artinya apa? Tetap disuruh pergi, Allah tidak takut terhadap Balak. Balak itu tidak punya kuasa untuk mengubah rencana dan kedaulatan Allah. Allah bisa pakai segala cara dan orang untuk memberkati umatnya. Nah, berkaitan dengan profil Bileam, kita tahu dia ternyata jahat. Di pasal 25 dia sudah menyuruh perempuan-perempuan Moab. Artinya apa? Terkadang memang orang yang jahat, orang yang kita pikir tak bertuhan, bisa juga dipakai Allah untuk memberkati. Ya walaupun memang hidupnya bakal jahat terus sih. Ya, jadi artinya apa? Kita tidak perlu stereotip kepada setiap orang. Orang Kristen tidak dituntut hanya mengasihi orang Kristen, enggak. Orang yang bahkan membenci kita itu ajaran Yesus yang paling radikal. Mengasihi dan mendoakan musuh loh. Kenapa? Karena Allah itu yang tak terbatas itu bisa memakai segala cara dan segala orang. Enggak tertentu loh orangnya. Enggak mesti orang baik, orang jahat untuk menggenapi rencana dalam hidupmu. Bahkan memberkati hidup. Makanya kalau ketika kita sudah benci kepada dia karena dia pernah menfitnah kita, nyinyirin kita, ngomongin kita di belakang, ketika dia baik, engkau bingung sendiri jadinya. Padahal itu sudah kau pelajari dalam iman kekristenan dan Alkitab. Ya, kasihilah musuhmu kata Yesus. Artinya memang bisa dipakai segala cara untuk memberkati umatnya. Baik, inilah kisah yang sangat unik, menarik, kompleks, dan sulit tentang Bileam dan keledainya yang bisa ngomong itu. Tetapi kiranya pembelajaran kali ini cukup memadai, memberikan kita insight ya terhadap kisah yang menarik ini. Teman-teman, sekali lagi saya katakan,
Kita boleh menggalinya secara historis kritis. Ya. Kita boleh melihat perspektif lainnya, berbagai tafsiran lainnya. Tetapi refleksi teologisnya itu menjadi pegangan bersama kita sebagai orang percaya. Mau engkau dari denominasi manapun, mau engkau dari tafsiran manapun, mau engkau menggunakan metode apapun terhadap kisah ini, tetapi refleksi teologisnya, saya yakin dan percaya kita aminkan bersama. Nah, itu dia. Jadi jangan pernah hanya ngambil dari sudut pandang soal menggali teks ini, sehingga menganggap satu itu sesat, satu ini aneh, gitu. Enggak. Yang ada refleksi teologisnya, itulah yang menjadi firman Tuhan yang kita yakini. Soal bagaimana metode yang kita pakai untuk menggali teks ini, itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Itulah dunia tafsir. Ya, multiplikasi makna, bukan makna tunggal. Kiranya pembelajaran kali ini tetap memberkati kita. Dukung terus program kita Hanya Alkitab untuk terus menggali teks-teks yang menarik dan unik di Alkitab dan memberikan makna teologis dalam kehidupan iman kita. Share, komen untuk memberkati banyak orang. Dukung terus YouTube kita Hanya Alkitab. Sampai bertemu lagi di program lainnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.